Kerajaan Mataram Islam, sebuah kerajaan besar yang pernah menguasai tanah Jawa. Didirikan oleh Panembahan Senopati, kerajaan ini bukan hanya sekadar pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi mercusuar penyebaran Islam dan simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada puncak kejayaannya, di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrokusuma, Mataram Islam menjadi kerajaan yang disegani, dengan wilayah yang luas dan pasukan yang tangguh. Namun, kejayaan itu perlahan terkikis. Intrik politik, persaingan internal, dan campur tangan Belanda menjadi benih kehancuran yang tak terelakkan. Hingga akhirnya, pada tahun 1755, sebuah peristiwa besar terjadi. Perjanjian Giyanti-Iku, sebuah perjanjian yang menandai berakhirnya kejayaan Mataram Islam dan membagi kerajaan ini menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kerajaan sebesar Mataram Islam bisa terpecah belah? Dan siapa saja pihak yang bermain dalam peristiwa ini? Mari kita telusuri sejarah kelam di balik runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Pada tanggal 13 Februari 1755, di sebuah desa kecil bernama Giyanti, yang terletak di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang mengubah nasib kerajaan Mataram Islam untuk selamanya. Di bawah bayang-bayang politik yang penuh intrik, lahirlah sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti, atau dalam istilah lain disebut Palihan Nagari. Sebuah perjanjian yang menjadi titik balik, bukan hanya bagi Mataram Islam, tetapi juga bagi perjalanan sejarah Nusantara. Inilah saat di mana sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya terpecah. Bukan karena peperangan besar, tetapi karena strategi, diplomasi, dan pengaruh asing yang semakin mencengkeram. Pakubuwana II, sang raja pendiri Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah saudara kandung, dua putra dari Amangkurat IV, yang pernah berkuasa pada tahun 1719 hingga 1726. Namun, ada satu sosok lain yang turut menuntut haknya atas takhta. Raden Mas Said, seorang pemuda pemberani yang merupakan keponakan mereka. Raden Mas Said merasa bahwa dirinya lebih berhak atas warisan Mataram Islam. Alasannya, ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat IV. Seharusnya dialah yang berhak mewarisi kerajaan. Namun, sejarah berkata lain. Karena Arya Mangkunegara dikenal menentang keras kebijakan VOC, Belanda menganggapnya sebagai ancaman. Akibatnya, ia diasingkan jauh ke Sri Lanka, hingga akhirnya wafat di negeri asing. Dengan musuh utamanya tersingkir, VOC kemudian mendukung saudara Arya Mangkunegara, yaitu Pangeran Prabu Suyasa, untuk naik takhta dengan gelar Pakubuwana II. Inilah awal dari konflik panjang yang nantinya akan mengguncang kerajaan Mataram dan membawa perpecahan besar. Saat Pakubuwana II naik takhta sebagai Raja Mataram Islam, ia dihadapkan pada situasi yang penuh gejolak. Kerajaan berada di ambang kehancuran dan ancaman datang dari segala arah. Puncaknya terjadi pada tahun 1742 ketika Mas Garendi, atau yang dikenal sebagai Sunan Kuning, memimpin pemberontakan besar. Dengan pasukan koalisi Jawa Tionghoa, ia menyerbu Keraton Kartasura, menghancurkan pusat kekuasaan Mataram Islam. Istana yang megah porak-poranda dan kekuasaan Pakubuwana II terguncang hebat. Tak punya pilihan lain, Pakubuwana II memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Namun, langkah ini justru dianggap sebagai tanda kelemahan yang semakin membangkitkan amarah Raden Mas Said. Baginya, Pakubuwana II bukanlah pemimpin yang sah. Ia yakin bahwa takhta Mataram Islam seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain, Pangeran Mangkubumi, saudara Pakubuwana II, juga merasa kecewa dengan kepemimpinan sang raja yang semakin tunduk pada VOC.
Dua sosok ambisius dengan tujuan yang sama akhirnya bersekutu. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi bersatu untuk menentang Pakubuwana II dan mengguncang kekuasaan yang didukung oleh VOC. 20 Desember 1749. Sebuah hari yang menjadi titik balik dalam sejarah Mataram Islam. Pakubuwana II wafat, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera memicu perebutan takhta. Di tengah situasi genting ini, Pangeran Mangkubumi melihat kesempatan emas. Tanpa ragu, ia memproklamirkan dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Namun, ambisinya segera mendapat tantangan besar. VOC menolak mengakui klaim Mangkubumi. Mengapa? Karena sebelum wafat, Pakubuwana II telah menyerahkan hak pengangkatan raja kepada VOC. Ini berarti hanya Belanda yang berhak menentukan siapa penerus takhta Mataram. Tak butuh waktu lama, VOC segera bertindak. Mereka mengangkat putra Pakubuwana II, Raden Mas Sorjadi, sebagai raja baru dengan gelar Pakubuwana III. Situasi semakin memanas. Keputusan ini membuat Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi berang. Mereka tak terima kerajaan dipermainkan oleh VOC, dan satu-satunya jalan adalah perang. Di medan perang, peluru dan pedang bukan satu-satunya senjata. Ada senjata yang lebih tajam, lebih berbahaya, pengkhianatan. VOC menyadari bahwa menghadapi kekuatan gabungan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi adalah tugas yang sulit. Maka mereka menyusun strategi licik, politik adu domba. Diam-diam, VOC mengirimkan utusan khusus untuk menemui Raden Mas Said. Dengan kata-kata penuh racun, mereka membisikkan peringatan. Berhati-hatilah, Pangeran Mangkubumi bisa mengkhianatimu kapan saja. Jangan biarkan dirimu diperalat. Hasutan itu perlahan meracuni kepercayaan di antara dua sekutu ini. Ketegangan mulai muncul, dan akhirnya meledak. Tahun 1752, perpecahan yang diharapkan VOC benar-benar terjadi. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi berselisih. Keduanya kini saling curiga. VOC pun segera bergerak cepat. Mereka mendekati Pangeran Mangkubumi dan menawarkan kesepakatan. Mengapa terus berperang? Bergabunglah dengan kami, dan setengah wilayah Mataram yang kini dikuasai Pakubuwana III akan menjadi milikmu. Inilah puncak dari permainan politik licik yang dilakukan VOC. 22 sampai 23 September 1754. Sebuah pertemuan rahasia digelar. VOC mempertemukan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi dalam sebuah perundingan besar. Di atas meja perundingan bukan hanya sekadar kertas dan tinta, tapi takdir Mataram Islam yang dipertaruhkan. Pembicaraan itu membahas segalanya. Pembagian wilayah kekuasaan, gelar kebangsawanan, hingga hubungan antara VOC dan Kesultanan. Namun sesungguhnya, ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah akhir dari sebuah era. Hingga akhirnya, pada 13 Februari 1755, sejarah mencatat lahirnya sebuah kesepakatan besar yang akan memecah belah Mataram Islam untuk selamanya. Perjanjian Giyanti. Melalui perjanjian ini, Mataram Islam resmi terbagi menjadi dua. Kasunanan Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwana III tetap berada dalam pengaruh VOC. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kerajaan baru yang lahir dari separuh wilayah Mataram, dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kini menyandang gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti, maka riwayat kerajaan Mataram Islam secara de facto maupun de jure berakhir. Sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya kini hanya tinggal kenangan, terpecah karena kepentingan politik, perebutan kekuasaan, dan permainan licik VOC. Sebagai saksi bisu dari peristiwa yang mengubah sejarah Mataram Islam, sebuah monumen pun didirikan. Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Tak sekadar tumpukan batu prasasti, monumen ini menyimpan jejak perpecahan, pengkhianatan, dan lahirnya kekuasaan baru. Di sini, setiap ukiran di batu seolah berbisik tentang kesepakatan yang membelah Mataram, tentang akhir sebuah dinasti besar,
dan tentang bagaimana politik kolonial merancang takdir Nusantara. Di sampingnya, sebatang pohon beringin berdiri kokoh, seakan menjadi penjaga abadi sejarah. Akarnya menghujam ke dalam tanah, seperti akar-akar kisah masa lalu yang tak akan pernah hilang dari ingatan sejarah Indonesia. Monumen ini bukan sekadar simbol, tapi juga pengingat bahwa Mataram Islam pernah berjaya, pernah berjuang, dan akhirnya terpecah oleh kepentingan politik dan kolonialisme. Namun dari perpecahan ini, lahirlah sejarah baru. Dan hingga kini, monumen ini tetap berdiri, mengajak kita semua untuk belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.